Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa kelas filsafat pendidikan matematika TMT 3E. Kita masuk ke video review diskusi dari kelompok 4. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak atas antusiasmenya dan partisipasinya. Ini adalah salah satu minggu yang terbahagia saya melihat hasil diskusi Anda, terbahagia dan tersenang saya melihat forum diskusi yang seperti ini, karena ya ada banyak kemajuan dibanding yang sebelum-sebelumnya. Dari segi kuantitas banyak sekali pertanyaan yang muncul, dan juga banyak sekali teman-teman yang ikut berpartisipasi dan menjawab. Jadi ada peningkatan yang signifikan gitu ya. Dari segi kualitas pun saya lihat pertanyaan-pertanyaannya juga banyak yang meningkat kualitasnya dibandingkan minggu-minggu sebelumnya, dan ini adalah satu prestasi yang cukup bagus gitu ya, cukup bagus. Saya harap semoga nanti ke depan akan terus seperti ini dan bahkan bisa meningkat. Saya bahagia sekali melihat hasil diskusi yang seperti ini. Ternyata kalau bagi-bagi semangat kan ya, meskipun ya ada juga yang tadi telat bangun dan seterusnya, tapi buktinya banyak yang semangat tuh. Oke, saya mulai dari yang pertama, siapa ya? Weni. Oke. Sebenarnya saya nggak harus bikin video review ini ya, karena saya lihat jawaban-jawabannya banyak yang sudah oke, saling menambahkan dan bagus gitu ya, saling melengkapi. Tapi nggak apa-apa, kita cek satu persatu. Dari Weni, saya kan baca di makalah yang aliran perennialisme, sama searching di Google, katanya aliran perennialisme itu berarti proses pembelajaran pada masa lampau. Judul makalahnya kan aliran pendidikan filsafat modern. Yang saya tidak paham itu, biasanya modern kan berarti terkini, kalau masa lampau berarti belum modern. Apakah pendidikan kita saat ini juga menerapkan itu? Kalau iya, contohnya model pembelajaran seperti apa yang menerapkan aliran itu? Ya ini ya, saya lihat jawaban beberapa teman-teman di sini mencoba menjawab. Saya apresiasi usahanya, tapi barangkali pada bagian perennialisme ini saya punya pendapat yang mungkin agak sedikit berbeda dengan yang banyak ada di Google maupun ada di buku. Biasa saya berpendapat ya, tapi ini kan bebas ya. Ada salah satu yang cukup ini. Nah, ini dari Hanisah. Hanisah di sini menyebutkan perennialisme melihat bahwa akibat dari kehidupan zaman modern telah menimbulkan banyak krisis di berbagai bidang kehidupan umat manusia. Untuk mengatasi krisis ini, kaum perennialisme memberikan jalan keluar berupa kembali kepada kebudayaan masa lampau. Nah, di sini ini yang harus kita pahami. Yang dimaksud kembali pada kebudayaan masa lampau itu yang seperti apa? Jadi kebudayaan masa lampau itu sendiri harus didefinisikan dulu. Apakah berarti kebudayaan masa lampau itu kita kembali ke zaman barter gitu ya, nggak pakai uang, atau kembali ke zaman yang kebudayaannya seperti apa gitu? Mungkin karena permasalahan terjemahan tafsir bahasa ya. Orang filsafat kadang kan memang punya bahasa yang kadang agak cukup bisa dibilang ya cukup berbeda lah dengan bahasa kita yang umumnya. Kalau saya pribadi menerjemahkan perennialisme ini mengarahkan kita untuk kembali kepada kebudayaan masa lampau, itu artinya lebih mengarah ke kembali ke fitrah. Jadi sebenarnya pendidikan itu kan sebagai jalan keluar kita untuk kembali kepada kebudayaan masa lampau. Saya mengartikan kebudayaan masa lampau itu sebagai kebudayaan awalnya manusia gitu. Kalau saya cenderung mengarahkan ke konsep fitrahnya manusia gitu. Kita semua lahir sudah memiliki fitrah masing-masing, dan fitrah ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang fitrah jasmani, ada yang fitrah rohani, dan seterusnya. Saya ambil yang berkaitan dengan pendidikan saja. Fitrah belajar misalkan. Kita setiap manusia itu punya fitrah yang namanya fitrah belajar.
Jadi kita semua sebenarnya dianugerahi oleh Tuhan kemampuan yang sejak awal, atau semangat atau keinginan. Jadi dari awal kita itu semua punya yang namanya fitrah belajar. Semua umat manusia dilahirkan di dunia dalam keadaan senang belajar. Itu namanya fitrah belajar. Kan aneh toh. Jadi kalau Anda sekarang nggak punya fitrah belajar kan aneh. Coba saya jelasin. Anda tahu anak bayi misalkan kan ya. Jadi anak bayi itu mulai baru lahir kan belum bisa ngapa-ngapain ya, masih tidur, melek tidur, nangis gitu kan ya. Tapi setelah berapa bulan dia kan sudah mulai bisa berinteraksi, mulai bisa senyum, mulai bisa ketawa, mulai bisa merespon, dan mulai bisa menggerakkan misalkan meraih sesuatu tangannya atau mau mengambil sesuatu gitu ya. Ini adalah satu contoh bahwa manusia itu sejak kecil itu sudah punya fitrah untuk belajar. Dia ingin tahu sesuatu. Makanya anak kecil tuh kalau nggak dikasih kan pasti nangis, karena dia sebenarnya sedang mengeksplorasi, ingin tahu ini apa sih, ini kenapa kok gitu, ini benarnya apa sih, dan seterusnya. Nggak usah disuruh gitu, sudah fitrahnya dia tuh ingin tahu, fitrahnya dia tuh belajar. Jadi kalau umpama manusia itu tidak punya fitrah belajar ya, nunggu disuruh dulu, misalkan disuruh mamanya, padahal bayi itu atau anak kecil baru bisa memahami kalimat kompleks orang dewasa ketika usia sekian bulan atau sekian tahun. Bayangin kalau nggak gitu, berarti bayi nggak bisa ngapa-ngapain dong sampai sekian tahun itu, nunggu dia memahami dulu baru kemudian melakukan gitu kan. Enggak. Jadi kita semua punya fitrah belajar. Makanya Anda kalau sekarang malas dan ogah-ogahan belajar, berarti ada yang salah tuh. Padahal lahirnya punya fitrah. Berarti ketika perjalanan ada terjadi sesuatu sehingga fitrahnya jadi berkurang dan hilang atau bahkan hilang gitu ya. Pada beberapa orang fitrah belajarnya hilang. Artinya kalau belajar wegiyah, aku iso joko ngon sinau, wegiyah gitu, berarti dia sudah kehilangan fitrah belajarnya. Ada yang salah dalam dirinya. Padahal setiap manusia dilahirkan dengan fitrah belajar. Itu contoh yang paling sederhana. Apakah ada fitrah yang lainnya, Bu? Ada. Fitrah bahwa kita itu lahir dengan sopan santun, bukan lahir dengan sopan santun, kita itu dilahirkan dalam keadaan yang memiliki kesopanan dan kesantunan. Fitrah macam-macam ya, macam-macam. Nanti Anda silakan googling bagian itu. Yang saya kaitkan di sini adalah maksudnya perennialisme itu yang mengembalikan kita ke kebudayaan masa, bahwa pendidikan itu diarahkan untuk pendidikan itu dianggap sebagai jalan kembali kepada kebudayaan masa lampau, adalah karena memang pendidikan itu adalah salah satu sarana kita untuk senantiasa kembali kepada fitrahnya kita masing-masing gitu. Senang belajar, senang eksplorasi, senang belajar hal baru, senang mencoba. Itu pendidikan itu sebenarnya mengarahkannya ke sana, konteksnya ke arah yang positif gitu. Kalau saya memaknainya seperti itu ya, bukan berarti kita itu kembali ke pendidikan zaman dahulu atau kembali ke zaman purba gitu ya. Mungkin bukan ke sana ya kalau saya menganggapnya seperti itu. Tapi memang berbeda-beda ya. Di sini ada teman-teman macam-macam jawabannya. Contoh penerapan perennialisme yaitu berdirinya sekolah-sekolah berbasis agama seperti Muhammadiyah, Kristen, pondok pesantren. Sekolah ini mengedepankan ilmu agama karena dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai-nilai atau prinsip yang menjadi pandangan hidup. Artinya berarti kan sebenarnya sama poin intinya ya. Jadi penekanannya adalah mengembalikan manusia itu ke konteks yang ke jalan yang benar. Kalau sekolah berbasis agama gitu berarti karena memang pegangan agamanya yang ditekankan di situ gitu. Secara umum meskipun dia tidak sekolah agama, bukan sekolah yang tipe agama, tapi secara umum pendidikan kita ini ya memang mengembalikan kita ke fitrahnya kita masing-masing itu tadi, potensi-potensi kita yang awal sebagai manusia itu gitu ya, meskipun tidak berbasis agama. Kira-kira seperti itu. Ini pendapat bebas ya, kalau misalkan Anda masih merasa perlu untuk berpendapat lagi atau berdiskusi bagian ini, monggo silahkan di grup WA bisa ya itu. Milen saya mau bertanya, pada aliran progresivisme memandang bahwa masalah pendidikan adalah masalah hidup dan kehidupan manusia. Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup dan kehidupan. Bahkan keduanya pada hakikatnya adalah proses yang satu. Mohon maaf
nih ya, itu maksudnya bagaimana? Bisa dijelaskan dengan kata yang tidak mulek. Dari hasil kemarin Bumi bilang pada hakikatnya, berarti tidak hanya itu, sebenarnya masih ada yang lain secara umum. Tapi bagaimana maksudnya tentang proses yang satu? Oke, jawabannya teman-teman di bawah sebenarnya ada banyak yang mencoba ada beberapa yang sudah mencoba menjawab. Kalau saya sendiri mungkin menambahkannya adalah ya memang sebenarnya masalah yang terjadi di pendidikan itu adalah prototipe masalah yang ada di masyarakat dan masalah yang ada di kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Bahwa ketika sekolah itu punya problematika tentang kurikulum akhlak misalkan, atau memandang bahwa anak-anak atau siswa di sekolah perlu mendapat tambahan materi akhlak atau pegangan agama misalkan, ya itu karena memang dilihat bahwa di masyarakat sedang terjadi permasalahan yang cukup urgent pada bagian akhlak ini dan harus dibenerin gitu. Jadi pendidikan adalah garda terdepannya gitu. Pendidikan ini garda terdepannya kita untuk menata tatanan masyarakat nanti seperti apa dan mengatasi problem serta trouble yang ditemui dalam kehidupan dan masyarakat gitu. Sekarang contohnya zaman sudah bergerak maju. Zaman bergerak maju. Manusia perlu mengikuti. Karena kalau tidak maka akan terjadi ketertinggalan tingkat kehidupan, misalkan negara kita dengan negara tetangga Singapura misalkan, maka garda terdepannya adalah pendidikan. Itu termasuk masalah pendidikan juga kan. Akhirnya kemudian yang dikembangkan selanjutnya adalah kurikulum pendidikan dulu. Kita benerin kurikulum pendidikannya, dibenerin. Muncullah kemudian kurikulum 2013 yang memang basic atau base pemikirannya adalah unsur saintifik atau scientific learning. Jadi memfokuskan pembelajaran pada unsur saintik. Jadi siswa itu harus benar-benar bisa melakukan proses kajian ilmiah. Itu karena menjawab tantangan zaman. Ini sekalian gitu jadinya menyelesaikan problem di masyarakat sekaligus menyelesaikan problem di pendidikan gitu. Jadi memang pendidikan ini garda terdepannya dari pemecahan masalah yang ada di masyarakat gitu. Jadi kalau dikatakan masalah dalam pendidikan adalah masalah hidup dan kehidupan manusia, betul. Jadi proses perkembangan pendidikan itu nanti otomatis gitu. Jadi kita itu perkembangan pendidikan itu juga berubah seiring dengan adanya apa yang terjadi di masyarakat. Kajian ini nanti Anda akan ketemu lagi di mata kuliah telah kurikulum. Gitu. Kenapa kurikulum berubah? Apa dasarnya dan seterusnya? Apa yang terjadi di masyarakat gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi itu ya basicnya. Jadi sebenarnya memang bersyukurlah kita yang ada atau berkecimpung di dunia pendidikan, karena ada banyak sekali yang akan bisa kita satu, pahalanya banyak sekali, dua, ilmunya banyak sekali, tiga, kita garda terdepan sama dengan orang-orang kesehatan, sama mulianya gitu ya. Jadi kita sama-sama mulianya dengan kerja yang lainnya. Betapa itu yang membuat saya mencintai sekali dunia pendidikan ini, karena kita yang menjadi gardanya masyarakat gitu. Masyarakat besok itu jadinya seperti apa ya, salah satunya tergantung peran kita juga. Kalau kita berperan baik ya masyarakat jadi baik gitu, intinya seperti itu ya. Yuk kita berkontribusi semaksimal mungkin ke masyarakat gitu ya, dengan jalan yang kita mau. Terima kasih Milen. Selanjutnya ada Devita. Apa maksud kalimat filsafat kebudayaan yang berkiblat dua, dan bagaimana dua asas dianut perennialisme dikatakan bersumber pada filsafat berkiblat dua? Ini saya sudah melihat jawaban dari teman-teman, sudah lengkap semuanya, sudah bisa dibaca. Ini sifatnya sebenarnya tekstual, tapi nggak apa-apa.
Ini sudah dijawab oleh teman-teman. Saya pikir jawaban sudah benar, jadi saya tidak mengulas lebih lanjut. Terima kasih Devita. Selanjutnya Syakia Ulfa. Pada dasarnya, realisme merupakan filsafat yang memandang secara dualis. Realisme berbeda dengan materialisme dan idealisme yang bersifat monetis. Oh ya, betul. Jadi maksud memandang secara dualis itu apa? Monetis itu apa? Tadi ada yang jawabannya sudah benar di bawah. Sebentar, yang mana? Sebentar. Nah ini, dualis itu maksudnya gini, prinsip realisme itu memandang hakikat wujud nyata realitas terdiri atas dunia fisik dan rohani, dualitas. Jadi dualitas itu artinya dia dasarnya atau prinsip dasarnya, konsepnya aliran ini itu ada dua, atau keyakinan dasar, keyakinan yang mendasari itu ada dua gitu. Kalau di sini disebutkan apa, fisik dan rohani. Sedangkan untuk aliran idealisme dan materialisme mereka yang dipegang itu satu gitu. Jadi makanya namanya monetis, mono, duo ya. Jadi dari dasar kata yang sama gitu. Jadi kaum atau aliran yang basicnya itu monetis berarti dia pegangan utamanya satu, sama kayak kaum idealis pegangan utamanya adalah akal pikiran. Mereka mengagungkan segala hal yang berkaitan dengan akal pikiran atau bisa dikaitkan dengan pikiran. Kaum materialisme menganggap segala sesuatu itu yang paling utama adalah yang bisa dimaterialkan atau yang berupa suatu material gitu, sehingga jadi satu gitu ya, prinsip yang dipakai utamanya. Itu yang dimaksud dualis sama monetis gitu ya. Dualis sama monetis itu maksudnya begitu, pegangan utamanya. Terima kasih Syakia. Terus selanjutnya masih banyak. Dalam aliran pragmatis dijelaskan bahwa mengenai kebenaran, pada prinsipnya kebenaran itu tidak mutlak, tidak berlaku umum, tidak tetap, tidak berdiri sendiri, dan tidak terlepas dari akal yang mengenal. Pertanyaan saya, apa maksud dari kalimat tersebut? Lalu apa yang bisa ditolak aliran pragmatis berpandangan seperti itu? Iya memang ya, karena memang seperti apa saya dulu belum menjelaskan ya waktu di awal. Kebenaran itu ada dua. Yang paling mudah kebenaran itu menurut beberapa buku yang saya baca ada dua jenis, kebenaran mutlak sama kebenaran relatif. Kebenaran mutlak itu ada yang mendefinisikan dia kebenaran yang berasal dari Tuhan. Ada juga yang mendefinisikan kebenaran mutlak itu adalah kebenaran yang sifat kebenarannya atau nilai kebenarannya diakui secara sama, universal oleh seluruh orang yang ada di dunia. Jadi universal. Itu dua macamnya. Yang satunya kebenaran relatif. Kalau kebenaran relatif ada yang mendefinisikan kebenaran yang berasal dari umat manusia. Ada juga yang mendefinisikan sebagai kebenaran yang sifatnya ya berubah-ubah tergantung pada kondisi, tidak mutlak ini, tidak berlaku umum, tidak tetap, tidak berdiri sendiri. Nah, seperti itu. Nah, aliran pragmatis menganut yang kedua tadi. Gitu. Ini ada yang sudah benar kok tadi jawabannya saya baca. Tuh. Jadi ya oleh karena itu relatif, tidak mutlak ya, betul gitu. Jadi memang beda-beda ya. Kadang ada yang dalam satu kondisi misalkan kalau lapar jawabannya ya makan gitu kan ya. Lapar kan makan, haus minum gitu jawabannya. Seluruh dunia mungkin akan sepakat, tapi dalam kondisi tertentu kan tidak bisa jadi kebenaran. Kalau misalkan kita ada di hutan, misal di sekeliling kita tuh ada tanaman tapi beracun. Nah, kita lapar. Apakah jawabannya adalah makan? Itu enggak. Karena kalau kita makan justru kan malah nggak benar gitu kan. Orang itu sudah tahu dia itu beracun gitu kan. Dia tahu dia ini beracun, kenapa dimakan gitu kasarnya. Kalau beracun ya jangan dimakan gitu. Jadi bahwa kalau lapar makan itu jadi tidak benar di sana. Jadi kebenarannya relatif, tidak mutlak gitu ya. Kira-kira begitu. Mbak, jawabannya teman-teman sudah. Listiana, dalam makalah dikatakan bahwa dalam hubungan dengan pendidikan, idealisme memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan materi pendidikan dan visual pendidikan. Nah, itu contohnya seperti apa? Ini jawaban teman-teman sudah sangat bagus sekali ya.
sangat bagus sekali, macam-macam. Ini tinggal dibaca. Saya yakin Anda bisa membaca ini dan ini benar. Jadi karena kaum idealis itu patokan utamanya adalah akal pikiran, tentu ini memberikan sumbangsi yang sangat besar, tapi bukan satu-satunya ya. Jadi dalam pendidikan itu aliran utama yang dipakai tidak hanya idealis saja, tapi ya macam-macam, idealis juga, materialis juga, pragmatis juga, semuanya gitu. Karena memang itu namanya macam-macam aliran filsafat modern kan gitu. Jadi filsafat pendidikan modern. Jadi semua ini yang membangun struktur pendidikan kita semuanya. Memang kaum idealis cuma punya sumbangsi yang cukup besar karena memang kaitannya dengan akal pikiran, karena memang namanya pendidikan ya meminta manusia untuk berpikir gitu kan ya. Maka konsep-konsep dari kaum idealis itu memang banyak dipakai dan banyak diadopsi gitu. Dan ini jawaban teman-teman sudah bagus sekali, cukup banyak ini ya. Nah ini oke lah, udah cukup bagus ini ya. Tuh, terima kasih pertanyaannya Listiana. Terus Binti, rekonstruksionis menghendaki tujuan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai problematika sosial, ekonomi, dan seterusnya. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan aliran rekonstruksionalisme terhadap pendidikan di Indonesia saat ini? Ya, perkembangannya masih dilaksanakan gimana? Ya karena seperti ini ya, seperti kalimat ini sudah tergambar jawabannya. Tujuan pendidikan itu meningkatkan kesadaran siswa mengenai problematika sosial, membina dan seterusnya agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Selama masih ada persoalan di dunia ini, berarti ya kaum atau aliran rekonstruksionisme ini berarti tetap akan terus berkembang dan akan tetap dijadikan salah satu dasar dan patokan juga gitu, karena memang tujuannya adalah melatih siswa untuk kritis terhadap problematika yang ada di sekitar gitu. Kalau ditanya perkembangan aliran konstruksionisme bagaimana, ya masih jalan, ya terkandung di dalam pendidikan kita gitu ya. Ini jawabannya, tambahan teman-teman cukup bagus ya. Udah lah, saya nggak nambahin bagian ini karena ya jawaban sebenarnya sudah tersedia, sudah ada. Tambahan dari teman-teman bisa dibaca, itu poin-poinnya bagus-bagus. Aliran progresivisme adalah aliran filsafat, siapa nih? Salma. Berpengaruh pada abad ke-20 hingga saat ini. Pengaruh itu terasa seluruh dunia. Apakah pengaruh yang terjadi saat itu apakah sangat berdampak pada kegiatan sehari-hari penduduk di sana? Ya tentu berdampak. Kalau apakah pengaruh yang terjadi saat itu apakah sangat berdampak pada kegiatan sehari-hari? Kalau kegiatan sehari-hari kayaknya kok enggak ya. Kita ngomongin filsafat tuh konteksnya kita ambil yang lebih umum ya. Kalau ngefek langsung ke sehari-hari sih enggak. Ngefek langsung ke sehari-hari mungkin tidak. Tapi secara umum itu pasti mempengaruhi tatanan masyarakat gitu ya, mempengaruhi sistem yang ada di masyarakat gitu saat itu ya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau ditanya apa pengaruh terjadi pada saat itu di Amerika Serikat gitu mohon maaf saya tidak bisa menjawab itu ya. Yang jelas itu kemudian memberikan banyak sumbangsih yang kemudian akhirnya juga jadi pendapat-pendapatnya kaum progresivisme itu banyak kemudian dianut oleh pakar-pakar, kemudian memunculkan berbagai macam jenis pendidikan yang baru dan itu diadopsi dan dimodifikasi oleh negara-negara lain. Kira-kira seperti itulah ya. Ini yang seperti ini kira-kira kalau ada jawaban seperti ini dan memang kamu itu mengcopy paste dari sumber yang lain, mohon untuk mencantumkan sumbernya. Jadi yang di sini yang menjawab itu adalah pendapat pribadi ya. Jangan copy paste dari sumber. Kalau copy paste dari sumber, cantumkan ya. Saya tidak mau ada orang yang tidak menghargai pendapat orang lain atau tidak menghargai karya orang lain di sini karena kita sudah belajar filsafat. Terakhir David, yang diperlukan pada abad kemajuan teknologi apa saja rekonstruksi masyarakat dan penciptaan tatanan dunia baru secara menyeluruh. Bagaimana maksud dari menyeluruh tersebut? Kemudian apa dampaknya jika diterapkan di dunia pendidikan Indonesia? Apakah pelajar dan pendidik Indonesia siap menghadapi tatanan baru?
Kalau dimaksud menyeluruhnya apa ya, artinya tatanan baru yang harus kita siap itu dari segala bidang, dalam segala bidang, kesehatan, perekonomian, pendidikan, kesejahteraan, sosial, politik, semuanya harus segera menyesuaikan tatanan baru. Perkembangan dunia bergerak sangat cepat, di mana sekarang hampir semua lini itu mengalami suatu perubahan dan perkembangan gitu ya. Dari segi sosial, sekarang masyarakat sudah banyak berinteraksi secara maya, ya kan, via media sosial misalkan, via seperti ini, tatap maya, video conference. Dari segi perekonomian sekarang sudah sangat maju, masyarakat sudah bergeser, sekarang transaksinya sudah menggunakan cashless, uang elektronik sekarang jarang dan akan semakin minim menggunakan uang yang secara langsung. Transaksi-transaksi perbankan hampir semua menggunakan uang yang non fisik dan seterusnya, ke depan akan selalu berkembang. Kesehatan juga demikian, sekarang sudah mulai banyak bermunculan virus-virus yang bahkan tidak terkenali dahulu, jadi ada banyak sekali perkembangan yang harus dijawab seiring berkembangnya tantangan zaman. Baik itu juga di dunia pendidikan juga demikian, bagaimana menyesuaikan dengan percepatan teknologi yang semakin berkembang ini dan semua lini. Jadi kalau dikatakan bahwa tatanan dunia baru secara menyeluruh seperti apa ya, artinya di semua bidang. Apakah pelajar dan pendidik Indonesia siap menghadapi tatanan baru? Siap nggak siap, harus siap gitu ya. Lah Anda salah satunya, garda terdepan, Anda calon-calon pendidik masa depan ya, calon-calon masa depan. Maka mulai sekarang benar-benar menimba ilmu yang banyak, baca buku yang banyak, belajar yang banyak, karena tantangan zaman sudah berbeda dengan zaman saya dulu gitu. Jadi kita berjuang menyesuaikan dengan zaman yang sekarang gitu ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih David. Masih ada ya Indah? Oh, aku pikir David terakhir. Oh, Indah ini terakhir ya kayaknya. Mana ya? Aliran pragmatisme, realitas dan dunia yang kita amati tidak bebas dari manusia dan sekaligus juga tidak terikat kepadanya. Realitas, khususnya perubahan merupakan entitas realitas. Nah, mohon maaf pada poin itu banyak kata typo. Iya betul, ini banyak yang typo. Tolong dijelaskan, manusia pada hakikatnya plastis dan dapat berubah. Betul, bukan berarti dari plastik ya, cuman memang betul ini yang typo silakan dibenerin ya, ini kelompok penyaji sebenarnya tugasnya. Kalau yang bagian manusia pada hakikatnya plastis, betul, manusia itu memang punya kemampuan dan punya potensi untuk senantiasa berkembang dan berubah gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi, menyesuaikan dengan tantangan, menyesuaikan dengan keadaan, kita dianugerahi kekuatan yang cukup besar oleh Allah untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan berubah. Kita diberikan potensi itu. Jadi ya memang kalau dikatakan manusia itu pada hakikatnya plastis dan tidak berubah, artinya ya begitu tadi gitu ya, bisa menyesuaikan. Saya pikir ini jawabannya teman-teman yang di bawah kayaknya sudah cukup bagus. Poin utamanya cuma itu sih. Jadi kita itu memang diberikan potensi untuk berpikir gitu ya. Kalau sesuatu itu sekarang sudah tidak sesuai, ya nggak dipakai gitu ya. Sama kayak ya sesuai perkembangan zaman. Kalau dulu mungkin era tahun 90-an misalkan, atau era tahun 80-an barangkali. Era tahun 80-an orang di jalan berpakaian seksi dan seterusnya itu hal yang biasa gitu ya. Sekarang seiring perkembangan zaman, sekarang orang berpakaian seksi banget di jalan pasti sudah akan cepat masuk ke berita gitu ya, sudah akan langsung masuk di berbagai platform pemberitaan. Beda zaman, beda tantangannya, kita harus berubah gitu. Kita punya potensi itu kok ya. Yang aneh justru ketika manusia tidak pernah berubah sama sekali, kan aneh gitu ya, berarti dia tidak berkembang. Kira-kira seperti itu ya pertanyaannya dan juga pembahasannya. Terima kasih kelas E, semangatnya luar biasa, saya mengapresiasi minggu ini ya gitu. Semoga ke depan semakin seru gitu. Terima kasih. Saya cukupkan sekian, insyaallah kita ketemu minggu depan ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.